Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Fiorenza Diana Calixta dari kelas 11 TKP 1. Nah, sekarang kita sudah lanjut pada bab 9 atau bab yang terakhir, yaitu port security. Nah, pada bab 9 atau bab terakhir pada materi CCNA ini, kita akan belajar 6 materi, teman-teman. Di sini yang pertama kita akan belajar pengenalan port security, yang kedua port security violation shutdown, yang ketiga pengujian port security, yang keempat match address sticky, yang kelima violation protect, yang keenam violation restrict. Oke, langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu pengenalan port security. Di sini kita bisa buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Nah, jadi port security digunakan untuk mengamankan interface. Seperti biasa, di sini kita akan belajar dengan contoh kasus ya, teman-teman. Oke, perhatikan di sini terdapat 3 server dan 1 PC klien yang terhubung dengan switch, serta 1 PC dengan nama hacker yang tidak terhubung dengan siapapun. Nah, di sini kita akan mengkhususkan interface 1, 2, dan 3 yang terhubung dengan server. Maka nantinya jika hacker ingin menyabotase interface 1, ini kita bisa klik pada panah hijau. Ini kita bisa klik panah hijau. Kemudian kita sambungkan ke hacker. Nah, misalkan hacker ingin mengambil alih, maka nantinya interface 1 akan otomatis shutdown atau tidak aktif, teman-teman. Sehingga hacker tidak bisa mengirimkan data ke klien. Jadi inilah yang dinamakan dengan port security ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu port security violation shutdown. Oke, sebelum melakukan konfigurasi, di sini kita tambahkan IP terlebih dahulu pada setiap perangkatnya ya, teman-teman. Ada server 1, kita bisa klik, lalu kita ke desktop, lalu IP configuration. Kemudian di sini kita isikan IP-nya, yaitu 192.168.50.1. Kemudian jangan lupa untuk subnet masknya kita isikan 255.0 ya, teman-teman. Di sini ini bisa kita copy saja. Kemudian kita lanjut pada server 2. Kita ke desktop, lalu IP configuration. Kemudian kita masukkan IP-nya. Di sini kita ganti menjadi .2 ya, teman-teman. Kemudian lanjut pada server 3-nya. Kita ke desktop, lalu IP configuration. Kemudian kita isikan IP-nya. Di sini kita ganti menjadi 50.3 ya, teman-teman. Kemudian jika sudah, kita isikan juga untuk PC client ya, teman-teman. Di sini kita bisa ke PC client, lalu desktop, lalu IP configuration. Di sini untuk PC client IP-nya 192.168.50.4 ya, teman-teman. Di sini kita ganti menjadi 50.4. Kemudian subtext masknya. Jika sudah, kita lanjut pada PC hacker. Di sini pada PC hacker kita ganti menjadi 50.5. Oke, jika sudah selesai, kita bisa cek koneksi server 1 ke PC client. Oke, ini sudah successful ya, teman-teman. Selanjutnya kita konfigurasikan port security pada switch. Kita bisa klik switch-nya. Lalu kita masuk ke global mode. Nah, teman-teman, perlu diketahui untuk konfigurasi port security, kita harus mengkonfigurasikannya pada mode akses ya, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa masuk ke interface rank FA0
0/1 sampai 3. Lalu ketikkan switch port mode akses. Kemudian kita bisa exit. Selanjutnya untuk konfigurasi port security kita akan coba pada server 1. Di sini kita bisa masuk ke interface FA0/1 ya teman-teman. Kita ketikkan int FA0/1. Kemudian kita ketikkan perintah switch port security. Port security. Lalu masukkan MAC address-nya. Di sini kita ketikkan switch port security match address. Nah, untuk mengetahui match address, kita bisa buka pada server 1. Di sini kita ke server 1, kemudian kita ke config, lalu kita ke fast Ethernet 0. Nah, di sini terdapat MAC address-nya ya teman-teman. Ini kita bisa salin saja. Kemudian kita masukkan ke komen yang tadi sudah kita ketikkan. Oke, di sini saya sudah memasukkan MAC address-nya, kemudian kita bisa enter. Nah, teman-teman, perintah ini itu berfungsi untuk mendefinisikan MAC address mana yang diperbolehkan berada di FA0/1. Kemudian di sini kita bisa masukkan perintah switch port security maksimum 1. Nah, ini merupakan izin atau batasan untuk jumlah perangkat yang bisa mengakses port FA0/1. Untuk angkanya ini bebas ya teman-teman. Misalkan di sini saya isikan angka 1. Selanjutnya masukkan komen switch port security violation Nah, ini itu artinya ketika kita mencabut kabel tersebut, kemudian dihubungkan dengan perangkat hacker, dan hacker ingin mengirimkan paket ke klien, maka port FA0/1 ini akan langsung mati, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu pengujian port security. Oke, langsung saja kita lakukan pengujian ya, teman-teman. Di sini kabel pada server 1 kita hubungkan ke PC hacker. Di sini kita bisa klik pada bagian hijau-hijaunya, kemudian kita hubungkan ke PC hacker. Kemudian kita kirimkan paket dari hacker ke klien. Maka di sini untuk kabelnya akan ter-shutdown atau tidak aktif, dan paketnya pun akan silent ya teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa mengetahui identitas dari hacker tersebut. Kita bisa buka switch-nya. Nah, di sini pada privilege mode kita ketikkan show port security interface FA0/1. Oke, perhatikan pada bagian last source address. Ini kalian bisa lihat sendiri, teman-teman. Di sini berisi informasi siapa saja yang baru mengakses port FA0/1. Oke, kemudian kita hubungkan kembali kabelnya ke server 1 ya teman-teman.
Nah, karena di sini kabelnya masih tidak aktif, di sini kita setting kembali pada switch ya teman-teman. Di sini kita masuk ke interface FA0/1. Dan ketikkan shutdown ya teman-teman. Kemudian kita ketikkan no shutdown. Nah, oke, bisa dilihat di sini kabelnya sudah aktif kembali ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu match address sticky. Selanjutnya kita akan membahas match address sticky. Jika sebelumnya kita mengkonfigurasikan port security dengan menggunakan match address, maka sekarang kita akan membuat FA0/2 mengidentifikasi match address milik server 2. Oke, langsung saja kita konfigurasikan pada switch. Di sini kita bisa masuk ke interface FA0/2. Lalu ketikkan switch port mode akses. Dan masukkan perintah switch port security. Lalu ketikkan lagi switch port security match address sticky. Lalu masukkan perintah switch port security maksimum 1. Dan jalankan perintah switch port security violation. Nah teman-teman, untuk violation itu memiliki 3 opsi, yaitu protect, restrict, dan shutdown. Nah untuk protect dan restrict, portnya tidak akan mati seperti mode shutdown ya teman-teman, melainkan paket yang dikirimkan akan diblokir, sehingga lebih memudahkan teknisi karena tidak perlu ke ruang server untuk membuka kabel dan menyalakannya port kembali ya teman-teman. Di sini kita coba dulu yang shutdown. Di sini kita bisa ketikkan shutdown. Kemudian kita cek dengan buso port security interface FA02. Nah, bisa kalian perhatikan untuk total sticky match address masih 0, artinya belum ada match address yang terdeteksi oleh port FA0/2. Maka di sini kita coba tes dengan mengirimkan paket dari server 2 ke PC client. Jika sudah berhasil, kita bisa cek kembali. Di sini pada switch kita bisa cek kembali. Nah, bisa dilihat pada bagian sticky match address totalnya sudah dapat angka 1, artinya sudah ada device yang terhubung dengan FA0/2. Dan inilah match address yang diizinkan untuk masuk ke interface FA0/2. Selanjutnya kita lakukan pengujian dengan menghubungkan kabelnya ke hacker. Di sini kita hubungan ke hacker. Kemudian kita coba untuk kirimkan paket. Di sini dari hacker ke klien. Oke, bisa dilihat di sini kabelnya akan mati dan paketnya akan silent ya teman-teman.
Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang kelima, yaitu Violation Protect. Nah, di sini untuk kabelnya sudah saya hubungkan kembali ke server 2 dan juga sudah saya aktifkan kembali ya teman-teman. Untuk caranya sama seperti sebelumnya, sekarang kita akan mencoba yang Violation Protect. Di sini kita coba pada server 3, yaitu interface FA0/3. Di sini kita bisa buka switch-nya. Lalu kita bisa masuk ke interface-nya. Kemudian di sini kita berikan perintah switch port mode akses. Selanjutnya ketikkan switch port security. Kemudian ketikkan lagi switch port security match address sticky. Lalu masukkan perintah switch port security maximum 1. Dan yang terakhir kita ketikkan switch port security violation protect. Nah, ini itu agar nantinya paket yang dikirimkan oleh hacker akan diblokir, tetapi portnya tidak mati. Nah, disinilah perbedaan dari protect dan restrict, teman-teman. Lalu kita bisa cek pada the show port security. Interface FA0/3. Nah, perhatikan pada security violation count, yaitu untuk mengetahui jumlah perangkat yang telah mencoba akses pada FA0/3. Jika kita menggunakan protect, maka angkanya akan tetap 0, teman-teman. Sedangkan restrict akan terus bertambah. Di sini untuk match address-nya belum terdeteksi. Maka kita bisa kirimkan paket dari server 3 ke klien. Di sini kita kirimkan paketnya dari server 3 ke klien. Jika sudah berhasil, kita cek kembali. Di sini pada switch-nya kita ketikkan lagi the show security interface FA0/3. Maka untuk match address-nya sudah terdeteksi ya teman-teman. Kemudian kita coba untuk menghubungkan hacker ke port FA0/3. Di sini kita hubungkan ke hacker. Kemudian kita kirimkan paket dari hacker ke klien. Nah, bisa dilihat untuk kabelnya ini masih aktif, namun untuk paketnya akan violet ya teman-teman. Kemudian kita sambungkan kembali ke server 3 kabelnya. Nah, kemudian kita coba kirimkan paket dari server 3 ke klien. Nah, maka di sini dia akan memberikan keterangan successful ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ke-6, yaitu violation restrict. Di sini saya sudah menambahkan satu server lagi yang sudah saya konfigurasikan IP-nya, yaitu 192.168.50.6. Kemudian kita bisa konfigurasikan port security-nya pada interface FA0/5. Kita bisa buka switch-nya.
kita ketikkan interface FA0/5. Di sini kita aktifkan terlebih dahulu dengan switch port mode akses. Selanjutnya kita ketikkan switch port security. Lalu ketikkan lagi switch port security match address IP. Lalu masukkan switch port security maksimum 1. Dan yang terakhir kita ketikkan switch port security violation restrict. Nah, jika sudah selesai, kita coba kirimkan paket dari server 4 ke klien. Oke, ini sudah berhasil. Selanjutnya pada switch. Di sini kita cek dengan do show port security interface FA0/5. Security interface FA0/5. Maka di sini untuk sticky, total, dan juga match address-nya sudah terdeteksi ya teman-teman. Nah, kemudian kita coba hubungkan hacker dengan interface FA0/5. Di sini kita bisa hubungkan ke hacker. Kemudian kita coba untuk kirimkan paket dari hacker ke klien. Nah, bisa dilihat di sini interface-nya masih aktif, namun untuk paket yang dikirimkan akan violet ya teman-teman. Ini bisa kalian lihat sendiri. Kemudian kita bisa cek pada interface FA0/5. Nah, di sini security violation-nya sudah bertambah. Untuk violation count, ini adalah paket yang sudah diblokir ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita pada bab 9 kali ini. Semoga video saya bisa bermanfaat untuk kalian dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.